Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani dan almarhum Chrisye yang berjudul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Demikian bunyi liriknya. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah kepadanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Pernahkah kita berpikir apakah kita benar-benar tulus mencintai Tuhan, atau hubungan kita dengan Tuhan selama ini hanya sebatas transaksional? Bagaimana kalau surga dan neraka tidak pernah ada? Apakah kita masih mengasihi Tuhan Yesus? Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani dan almarhum Chrisye. Masih bersama dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Iya Bu, kadang ya hubungan kita dengan Tuhan itu transaksional gitu ya, seperti bertransaksi. Ya, Tuhan akan memberkati saya kalau saya melakukan A, B, C, D, dan sebaliknya Tuhan akan menghukum saya ketika saya melanggar A, B, C, D. Nah, itu gimana tuh Bu? Tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tidak bisa transaksi jual beli dengan Tuhan, karena kita yang dibeli. Tidak mungkin barang yang dibeli ini katakanlah benda ya, dibeli, kemudian benda itu mengadakan transaksi dengan pembeli. Yang ada mengadakan transaksi adalah penjual dengan pembeli. Nah, kita sebagai manusia, sebetulnya kita ini tidak diperjualbelikan. Sebagai manusia kita itu dimiliki, ya, khusus hanya dimiliki oleh Tuhan Allah Bapa. Dan diciptakan untuk dimiliki. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Tuhan menciptakan manusia bukan dijual belikan. Tapi Tuhan menciptakan manusia dari awal itu untuk dimilikinya sendiri, khusus. Tetapi karena manusia tergoda dengan iblis, dan iblis memang menggoda manusia, sehingga manusia menyerahkan kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada iblis. Sehingga dengan demikian manusia dimiliki oleh iblis, tidak lagi menjadi dimiliki oleh Tuhan Allah Bapa. Nah, hal itu terus berkelanjutan terus, tetapi karena yang menciptakan kita itu bukan abal-abal, bukan orang yang biasa saja, tapi yang menciptakan kita itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang maha pengasih, dan rancangannya tidak pernah gagal. Dia terus memiliki suatu rancangan lagi untuk bisa memiliki kembali ciptaannya itu, ya. Tetapi karena memang sudah jatuh dalam dosa dan menjadi milik iblis, tentunya iblis yang mengadakan transaksi tersebut kepada Tuhan. Manusia yang kau ciptakan sudah menjadi milikku, dan mereka adalah bersama-sama dengan aku, tempatku adalah di neraka. Jadi iblis tempatnya di neraka karena iblis memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan dia harus keluar dari surga dan dia tinggal di neraka. Dengan demikian dia membawa manusia yang dia goda itu semua jatuh dalam pelukannya dan jatuh juga dalam tempatnya dia. Nah, dia yang memberikan transaksi kepada Tuhan. Kalau ini semua sudah jadi milikku. Nah, tentunya ada syarat untuk menyelamatkan semua orang ini. Ya, syaratnya adalah ya harus mengambil, harus dibayar dengan darah. Ya, manusia menyelamatkan manusia tidak bisa lagi, karena sama, mereka adalah sama pemiliknya, yaitu iblis. Manusia Adam dan Hawa, kemudian dengan memiliki anak semuanya sampai keturunan berapapun sampai hari ini dan sampai kapanpun, mereka adalah milik iblis. Karena mereka sudah masuk dalam penguasaan iblis. Tetapi Tuhan Allah Bapa, dia membeli kembali. Ya, membeli manusia yang dia ciptakannya ini. Bukan dengan emas perak, bukan dengan harta surgawi atau yang Tuhan ciptakan di bumi. Tapi Tuhan Allah Bapa membeli miliknya sendiri
yang dari tangan iblis, bahkan dia bukan hanya membeli tapi dia merebutnya, tapi harus dengan membayar, yaitu dengan darah anaknya, darah Yesus Kristus. Nah, itulah transaksi yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi kalau kita tahu demikian, kita tidak punya hak bertransaksi dengan Tuhan. Tapi kecenderungannya ya Bu, balik lagi, manusia itu inget sama Tuhan kalau dia lagi butuh. Kalau lagi sakit, kalau lagi banyak utang, dikejar-kejar debt collector, atau setumpuk masalah lainnya, tanpa tahu dan mau tahu gitu ya, sebenarnya isi hati Tuhan tuh apa sih buat saya gitu. Tetapi ya itu dia, karena ya udah, nanti kalau sekiranya sudah ditolong Tuhan, maka lupa. Nanti lagi datang lagi kalau lagi susah lagi gitu. Kecenderungannya seperti itu, karena saya juga mengalaminya gitu ya Bu. Kalau lagi susah, Tuhan, nanti kalau udah seneng dikit, kadang-kadang lupa gitu ya sama Tuhan gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu? Ya, tentunya kalau demikian berarti sifat ilahi belum ya. Manusia rohnya belum bertumbuh. Artinya dia tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika dia mengetahui bahwa dia sudah dimiliki oleh pemilik yang sesungguhnya, artinya dia sudah tidak punya hak. Haknya sepenuhnya adalah milik daripada pemilik tersebut. Nah, sebagai kita dimiliki, ya kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Dan Tuhan tahu memang manusia ini karena sudah terhisap dengan dosa, terhisap dengan sifat karakter iblis. Iblis seperti itu. Manusia juga seperti yang tadi BK katakan. Nah, itu sifat iblis. Makanya Tuhan izinkan kesesakan itu terjadi. Terus menerus terjadi kesesakan. Tuhan izinkan karena Tuhan tahu di dalam kesesakan itu manusia akan merindukan Dia. Makanya itu Dia izinkan manusia untuk mengalami kesesakan. Sampai dia bisa mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh pertobatan, dan dia ketika dia mengalami pertobatan itu dia mengalami manusia lahir baru, manusia yang baru. Dan Tuhan berkata di dalam kitab daripada Rasul Paulus bahwa sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti kalau sudah menjadi milik Kristus Yesus, ciptaan baru, ya menanggalkan segala sifat-sifat iblis yang lama ini, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan kita tahu kalau kamu bisa senang-senang, kamu bisa dijawab Tuhan, kamu bisa kamu dapat berkat, itu bukan usahamu, itu karena Tuhan yang memberikan. Lalu kenapa kamu melupakannya? Kamu harus selalu mengingatnya. Itu adalah sifat karakter manusia baru yang terus melekat dengan pemiliknya. Iya, dan balik lagi gitu ya Bu ya, kalau misalnya there is no heaven and there is no hell, bagaimana Bu? If secara hipotesis saja gitu, apakah masih kita menyembah Tuhan atau nggak ada punishment, nggak ada reward? So gimana Bu? Ya pasti, karena kita bukan berasal dari dunia, kita bukan berasal dari neraka, kita berasal dari surga, kita berasal dari kerajaan surga, kita berasal dari Allah Bapa. Tentunya kita diciptakan hanya untuk menyembah Dia saja, tidak ada yang lain. Bukan mamon, bukan iblis, bukan diri sendiri, bukan berhala, tapi hanya untuk menyembah Tuhan, karena kita tidak dari dunia. Dan pencipta kita bukan dari dunia, bukan dari bawah, bukan dari dunia, tapi dari atas. Tentunya kita harus tetap terus menyembah Tuhan Allah Bapa. Dan lagi, ketika Tuhan menciptakan, Dia tidak cuma mencipta begitu aja benda kosong. Ketika Dia menciptakan, Dia embusi dengan rohnya. Artinya ada image-nya, ada sifatnya, ada hatinya juga yang Dia berikan untuk terus fokus kecenderungannya hanya kepada Dia. Iya. Tadi saya bilang juga ada punishment, ada reward gitu ya. Dan balik lagi, namanya manusia pasti pengennya punya reward. Petrus pun waktu mau ikut Tuhan, saya dapat apa Tuhan gitu ya. Saya sudah menyerahkan hidup saya, mungkin saya sudah melayani Tuhan, sudah kasih perpuluhan, persembahan dan lain sebagainya. Maka sepantasnya dong kalau saya diberkati, dilindungi dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Bu? Banyak gitu ya, masih ada orang-orang yang berpikir seperti itu gitu ya. Jadi ya itu bagaimana? Saya tekankan sekali lagi, pertanyaan Petrus itu atas dasar dia belum lahir baru. Dia belum mengalami kelahiran baru dan dia belum mengalami
kuasa Roh Kudus dicurahkan kepadanya. Artinya pada saat dia bertanya, aku dapat apa? Itu dia mengenakan manusia lama. Jadi pola pikir yang dari iblis. Tentunya dia menuntut hal tersebut. Tapi ketika Petrus sudah mengalami kelahiran baru, dihembusi oleh Roh Kudus, ya, dan dia dihembusi oleh Tuhan Yesus sendiri waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, dan dia mendapat perintah, yaitu ditanya lagi 3 kali oleh Tuhan, apakah aku mengasihimu? Dia menjawab iya, dan dia mendapat perintah untuk mengembalakan domba-domba daripada Tuhan. Kemudian Tuhan perintahkan pada semua Petrus juga untuk tinggal, untuk menerima kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika mereka semua berdoa, berkumpul dan menerima pencurahan Roh Kudus, berubah gaya hidup dan pola pikir daripada Petrus berubah. Dia sudah tidak mengejar tentang upah tersebut. Dia tidak mengejar apa yang aku dapat, tapi dia dengan berani menyampaikan, mengabarkan tentang Yesus Kristus itu siapa. Bahkan ketika dia berdiri di khotbah itu, semua orang bertobat, ya, karena dia mengalami pertobatan itu. Dan dia tahu hidupnya dia sudah bukan miliknya dia lagi. Dan dia tidak membutuhkan upahnya apa, tapi dia membutuhkan apa? Kehadiran, kuasa daripada Tuhan Yesus. Makanya ketika dia keluar dari bait Allah dan dia melihat ada orang lumpuh yang terus meminta-minta, pengemis, dia katakan, aku gak punya apa-apa loh. Aku juga gak dapat upah apa-apa. Aku gak punya emas, gak punya perak, tapi aku punya satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berdirilah dan berjalanlah. Jadi Petrus sudah tahu ketika dia menerima Yesus Kristus, dia menjadi manusia baru, bahkan dia menjadi hamba Tuhan. Yang dia butuhkan adalah nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah kuasa itu sendiri. Dan dia tidak mengejar, tidak bertanya lagi, tidak ada pertanyaan lagi, aku dapat apa Tuhan? Aku dapat apa? Jadi pertanyaan itu adalah jauh sebelum dia mengalami kelahiran baru. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Apakah balik lagi gitu ya, kalau lu belum lahir baru, ya itulah pikiran kamu gitu. Tetapi kalau kamu sudah lahir baru, akan dirubah seperti Petrus. Apakah seperti itu atau bagaimana gitu ya, Bu? Harusnya begitu. Kalau kita adalah ciptaan baru, harusnya kita sudah memiliki pemikiran daripada Kristus, bukan manusia lagi, bukan kedagingan kita lagi. Makanya setiap hari Rasul Paulus katakan juga kita harus mematikan kedagingan, harus mematikan terus. Karena memang masih akan ada, karena tinggal di dalam daging yang terhisap dengan dosa ini, keinginan daging masih ada. Oleh karena itu harus bergaul dengan Roh Kudus dan terus mematikan keinginannya, keinginan kita. Ya. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, Tuhan tahu juga bahwa kita ini menyerahkan hidup kita kepada siapa. Bukan kepada kedagingan, tapi kepada manusia roh. Dan kalau kita hidup menyerahkan diri kita kepada kedagingan, kita kan binasa. Tapi roh itu yang menghidupkan. Nah, sekali lagi, roh yang menghidupkan. Dan dengan demikian, pola pikirnya sudah bukan memikirkan hal-hal daging. Kalau kita masih memikirkan kedagingan, nggak akan bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Makanya nantinya Tuhan Yesus juga katakan, pada saat nanti akhir zaman banyak orang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah buka KKR, aku sudah jadi WL, aku sudah jadi pemain musik, aku sudah bangun gereja, aku sudah berdoa, sudah ini. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa-Ku. Tetapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup baru bersamaan dengan Yesus Kristus, yang dia lakukan dalam kehidupannya adalah kehendak Bapanya. Kehendak dari Bapa Tuhan Yesus Kristus, bukan kehendak kedagingannya lagi. Ya, itu yang Tuhan sampaikan. Dan memang akan terjadi seperti itu. Ya, karena iblis akan terus mempertahankan yang menjadi miliknya ini. Dengan dilemparkan segala godaan, keinginan mata, keinginan perut, keinginan segala macam. Yang mana kalau kita mengikut Tuhan Yesus, menjadi hambanya, kayaknya kok sengsara sekali, kok ini sekali. Nah, dia akan menawarkan segala kenyamanan, kenikmatan dunia, supaya orang tersebut kembali lagi menjadi milik Kristus. Dia akan mengejar itu dan akan terus berusaha untuk menyeret manusia kembali lagi menjadi miliknya, kembali lagi mengikuti dia masuk dalam neraka. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dia tidak akan membiarkan kita. Kalau memang sudah terpilih, menjadi pilihannya, menjadi yang dipilih,
menjadi yang dipanggil, dipilih, dan menjadi yang dikasihi karena mengasihi Tuhan, tentu akan dijaga. Roh Kudus yang akan menjaganya. Karena Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, apa yang kau berikan kepadaku, yaitu murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pemberian daripada Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah menjadi milik Bapa. Dan sekarang menjadi milik Tuhan Yesus. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan Tuhan berdoa supaya Bapa melindungi semua yang menjadi miliknya Tuhan Yesus ini dari si jahat. Supaya tidak kembali lagi jatuh dalam pelukan godaan si jahat. Tuhan berdoa memohon kepada Bapa supaya melindunginya, supaya memeliharanya di dalam namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Dan setiap hari terus dikuduskannya di atas kebenaran, sehingga tidak gampang digoyahkan dengan kebohongan iblis. Berdiri di atas kebenaran, terus menerus dijagai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak lagi goyah. Iblis akan terus melontarkan kebohongannya, kebusukannya. Nggak mungkin, nggak bakalan, kamu nggak akan bisa begini-begini, dan terus kamu tetap berdosa, ini semua. Pokoknya gaya tipuannya dia supaya kembali lagi masuk dalam pelukannya. Nah, itu kebohongan. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah barang siapa yang sudah menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan tentunya ketika menjadi ciptaan baru, ada benih ilahi di dalamnya. Ada hubungan dengan Roh Kudus, ada hubungan dengan Tuhan Allah Bapa, dan Tuhan Allah Bapa tidak akan pernah membiarkannya. Iya, mungkin gitu ya Bu, ada buat para pendengar daripada Up Close and Personal Podcast yang secara manusia roh mungkin belum dewasa gitu ya, dan agak kurang nyambung gitu ya, karena ini kayaknya bahasanya ketinggian buat gua gitu ya, karena ya balik lagi gitu ya, masih kanak-kanak gitu ya Bu. Kadang kan kanak-kanak gak ngerti omongan orang dewasa gitu ya. Nah, bagaimana supaya, karena beberapa yang saya tahu masih banyak banget yang hubungannya dengan Tuhan ya bersifat seperti itu gitu. Tuhan, saya bla 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 dengan segala permintaan-permintaan yang sudah di list gitu ya. Nah, itu bagaimana Bu? Maksudnya untuk mungkin ada di sini para pendengar Up Close and Personal Podcast yang mendengarkannya, cuman aku nggak ngerti deh maksudnya omongannya apa sih, ketinggian buat gue, udahlah gue skip aja gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Yang kalau memang ini terlalu tinggi, saya rasa tidak terlalu tinggi, karena simple aja. Hubungan dengan Tuhan itu adalah secara sederhana, bukan teologi. Ya, orang yang mengerti teologi atau belajar teologi belum tentu memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Orang yang mempelajari seperti sekolah tinggi teologi, kebanyakan juga hidupannya juga tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena hubungan dengan Tuhan Yesus adalah setiap hari, daily, dari hari ke hari, dari pagi, siang, malam, terus menerus. Bukan hanya pada sekolah, pada saat ini, tidak, tapi setiap hari. Lewat apa? Lewat peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan izinkan segala peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak kita pernah jadi anak-anak. Semua pasti sudah pernah jadi anak-anak, BK juga. Dan kalau hari ini engkau menjadi dewasa dengan tumbuh dewasa, melalui apa? Makanan, minuman, berjalannya waktu kan? Dan di dalam perjalanan waktu itu kau mengalami apa? Apa saja. Nah, itu kalau semua itu di skip, aku gak ngerti, skip aja. Aku gak ngerti, skip aja. Ya kamu akan jadi orang yang, maaf ya, lolo, gak ngerti. Jadi akhirnya gampang sekali diseret, dijatuhkan. Kita gak bisa skip hidup kita. Dari tahun ke tahun kita mau skip gak akan bisa. Kita harus apa? Jalani, hidupi. Kalau mau dewasa harus menjalani. Tidak akan bisa dari anak-anak bayi, skip deh aku jadi remaja, gak mau aku. Ini gak ngerti, mama ngomong apa sih, papa ngomong apa, gak ngerti. Udah deh gak usah ini skip. Gak akan bisa. Jadi kita gak akan bisa skip apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus walk through. Kita harus melakukannya. Kita harus melaluinya. Karena dengan melaluinya, di situ engkau akan belajar. Engkau akan belajar dan menemukan apa yang harus dilakukan sesuai, nanti akan meningkat usianya.
Apakah kita bisa tidak mau melalui tahun ini? Aku gak mau melalui tahun ini, skip aja. Gue diam di rumah aja. Mau diam di rumah, mau diam di mana, tahun ini akan berlalu. Dan usiamu akan bertambah. Jadi kita tidak bisa skip dalam kehidupan kita. So what? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dari hari ke hari, dari saat, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai kapan? Sampai kau bertemu dengan muka dengannya. Disitulah baru engkau akan tahu engkau sudah dewasa belum. Di situ waktunya Tuhan izinkan. Di dalam waktu Tuhan, itu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan waktunya itu berjalan, berlalu, supaya kita masuk di dalam pendidikan, pendewasaan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan pernah skip. Kalau saudara mau skip ini, oke, bisa. Tapi dalam mau skip saya juga bisa. Tapi kalau mau skip Tuhan, tidak akan bisa. Jangan pernah skip Tuhan. Lewat apapun. Lewat hal kecil dalam kehidupanmu, kau mau skip dia, tidak akan bisa. Raja Daud berkata, aku mau lari kemana sih? Ke ujung dunia, di situ engkau. Waktu aku tidur, engkau di situ. Waktu aku bangun, engkau di situ. Waktu aku diranjang, engkau juga di situ. Kalaupun harus mati, di situ pun engkau. Kita tidak akan bisa lari dari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi bagaimana? Minta bergaul dengan dia. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Kalau di dalam kehidupanku ini, di dalam berjalan bersama dengan engkau, ada hal-hal banyak yang tidak menyenangkanmu. Ambil, karena aku hanya mau menyenangkanmu. Karena dia mengasihi kita, mengasihi saudara, mengasihi Beka, dan mengasihi saya. Mengasihi semua orang. Dan dia mengizinkan waktunya berlalu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak akan ada sampai hari ini. Cukup waktu zamannya Adam dan Hawa, dan sampai di Nuh saja. Habis kan waktu zaman Nuh. Tidak diteruskan lagi. Nuh juga dibunuh, betul? Udah ciptakan baru lagi. Kalau kita ada sekarang ini, kita tidak di-skip oleh Tuhan. Jadi janganlah engkau men-skip Tuhan, tapi kau bergaul dengan dia. Biarkan dia masuk dalam kehidupanmu, dan kamu masuk di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan dia. Day by day, dari situ engkau bisa menjadi dewasa, tidak kanak-kanak. Amin. Nah, pertanyaannya lagi, jikalau beneran gitu ya, surga, neraka nggak ada, there is no reward, terus hidup kita menderita di dunia ini, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan yang seharusnya tidak ada. Maaf Beka, bukan maksudnya apa. Karena kita tidak berasal dari yang tiba-tiba muncul begitu aja atau dari ini, tapi sudah ada planning dari Tuhan, sudah ada rancangan dari Tuhan. Jadi jangan ada dalam pikiranmu, baik saudara semua di rumah, kalau nggak ada berandai-andai, itu tipuannya iblis ya. Kita tidak bisa berandai-andai. Kita hidup dalam alam roh. Saat ini kita hidup dalam alam roh, di mana Tuhan Yesus ada, Bapa ada, surga itu nyata, real, sekalipun tidak bisa dilihat mata. Surga nyata berarti neraka juga ada. Jadi engkau mau apa? Mau coba-coba untuk santai aja, bodo amat. Nanti kalau sampai ketemu di neraka baru nyesal. Terlambat saudara, jangan. Jangan mau kena tipuannya iblis. Itu tipuannya iblis, berandai-andai. Tapi hidup kita tidak berandai-andai. Hidup kita adalah pasti, ya dan amin, di atas kebenaran Kristus Yesus. Kristus Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan menerima hidup yang kekal. Tidak seandainya, tidak berandai-andai. Pasti, saudara, pasti. P-A-S-T-I, sure, ya, pasti. Jadi jangan mau ditipu dengan iblis. Seandainya, dia suka berkhayal, tapi kita tidak hidup berkhayal, tidak berhalusinasi, tapi kita hidup real bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama BK. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.